Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping. Ya, kembali saya buat video list rekomendasi saham ya untuk watchlist scalping atau watchlist trading ya di tanggal 31 Januari 2025 di hari terakhir di bulan Januari ya teman-teman, di hari terakhir di bulan Januari. Oke, seperti biasa saya disclaimer kalau saya melakukan analisa saham dan saham yang menurut saya menarik ya, itu yang saya share ke teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang dan paham bahwa keputusan buy and sell-nya dari tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi tetap objektif ya, tetap lihat dulu kondisinya, lihat respon marketnya. Kalau seandainya saya udah rekom, kalau dia merah ya better saran saya jangan masuk gitu ya. Jangan masuk gitu, langsung aja ke saham di tanggal 31. Ini tiga-tiganya saham yang di bagian sektornya lebih ke IT ya. Ini menurut saya menarik karena ketiganya punya pola yang mirip-mirip. Nanti saya share kenapanya ya teman-teman. Ya, mungkin sedikit dulu aja review ini saham yang tanggal 30 Januari saya rekomendasikan. CBDK Pani. Pani saya nggak masuk, CBDK saya CL ya. Waktu dia turun terus rebound di 8.300-an ya. Naik dikit terus dia merah lagi, akhirnya saya CL. Saya dapat cuan hari ini cuma dari wifi sama jualan saham IPO Ratu ya. Karena udah nggak kuat lagi dia, nggak kuat arah, jadi saya lepas. Dapat average sell di 6.600 tadi pagi ya, gitulah ya teman-teman. Jadi untuk besok kenapa saham DOH, WIFI dan Inet menarik gitu ya. Jadi yang pertama sedikit review saham WIFI. Kan kemarin itu saya info ya bahwa di tanggal 24 ini saham ini naik kencang. Ini di movernya ya, movernya adalah broker AK. AK-nya ini adalah AK foreign, belinya besar 10 miliar atau 11.000 lot ya. Dan saya harap waktu itu saya sampaikan bahwa ya harapannya dia akan lanjut gitu ya, karena di mostly XLXC retail CCPD gitu ya ada di sisi kanan, dan ini indikasinya menurut saya masih oke. Ditambah WiFi ini ada sentimen ya sentimen keluarga dari Pak Presiden kita gitu ya, salah satu keluarganya. Dan kalau ngelihat dari chartnya ini valid ya. Jadi kemarin saya bilang selama dia bertahan di atas 900 harusnya cut loss dulu gitu ya, tapi dia nggak sempat dikasih koreksi, open langsung ngegas. Dan saya juga scalping di sini karena karakternya menarik ya untuk open. Dan di tanggal 30 hari ini ya teman-teman, hari ini kembali movernya dari CC Foreign ya, 16 bio ya, 18 malah tuh netnya dia, karena ini tadi di all investor 16 karena ya dia mungkin ada yang jualan juga jadi netnya segini gitu. Tapi kalau secara foreignnya aja saya tarik yang hanya foreignnya aja, net buy-nya sangat besar barengan sama BK dan juga ZP. Jadi menurut saya ya masih oke. Paling ini kelemahannya, mudah-mudahan kita nggak digangguin sama bursa dengan UMA. Kenapa? Kalau UMA biasanya itu investor retail dia akan cash out dulu, akan keluar dulu gitu ya, take profit dulu. Dan kalau take profit sahamnya turun biasanya itu men-trigger ya foreignnya cut loss juga gitu. Kalau dia cut loss ya pasti sahamnya akan rontok gitu ya. Asumsi saya seperti itu. Yang kedua saya punya saham DOH. Nah ini saham DOH pun menurut saya ini mirip-mirip. Kenapa? Karena yang main ini ya, kalau kita all investor memang berdasarkan algoritmanya Stockbit ini mengatakan netral dan small accumulation aja. Tapi kalau kita geser ke foreign, ini kuat sekali foreign yang beli 6,3, 1,3 besar ya. Dia CC ini beli 477.000 lot, dan ini wah luar biasa sekali menurut saya. Dengan value transaksi yang seperti ini ya menurut saya tidak meragukan gitu ya. Dia 417.000 lot ini nggak akan habis diguyur satu papan kalau dia mau buang. Dan polanya investor foreign ini, bot foreign ini biasanya dia nggak langsung buang ya. Asal market makernya jaga aja sahamnya nggak turun merah gitu ya, pasti saya rasa dia akan men-trigger untuk kembali naik gitu ya. Ini modelnya mirip-mirip sama saham WIFI yang tadi saya info. Jadi sama, ini movernya adalah foreign. Nah ini ya grafik foreignnya gede.
Di perdagangan sebelumnya foreign nggak ada yang ke-trigger masuk, tapi hari ini foreignnya gede. Sebenarnya ini bisa di break ya teman-teman, pakai down detail kita cek itu foreign mulai masuk di jam berapa gitu. Bisa sih sebenarnya analisa, cuman menurut saya akan terlalu panjang gitu ya. Nah yang ketiga saham yang saya rekomendasikan adalah saham Inet ya. Kenapa saham Inet menarik ya? Data transaksi hari ini tanggal 30 ini CC juga yang main, dan kalau kita lihat CC-nya foreign ya. Jadi kalau domestiknya ini terlihat distribusi, dan kalau saya lihat juga ya ini saya berasumsi ya ini XC di sini adalah retail, XC, YP, CP ya ini adalah retail, CC juga ya. YB ini saya ragu nih. YB pasti big player tapi dia GR, dan Inet ini sama Doh sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman. Inet sama Doh itu salah satu saham yang suka crossingan barang gitu ya. Nih kalau kita lihat dipakai gross, biasanya dia pakai broker-broker ini ya, aneh ya. Contohnya apa ya? Yang hari ini terlihat menonjol. Nah ini sebenarnya karena hari ini foreign yang masuk gede, jadi dia nggak terlalu terlihat match ya. Tapi di sini terlihat YB sini. Dia ngejualnya 691.000, dia beli 454.000. Ini kan ya teman-teman paham lah ya, saya takut nanti ada pihak-pihak yang tersinggung gitu ya. Intinya apa, dia puter-puteran nih, makanya bidnya tebel gitu. Tapi ya dalam prosesnya itu dia berhasil membuat investor foreign ya, investor asing ya, banyak informasi beredar bahwa ini bot yang tertrigger atas sebuah kondisi, biasanya HK-nya kencang, chartnya juga baru break, atau dia chartnya uptrend gitu ya, dia biasanya tertrigger. Dan ketiga saham ini menurut saya oke dan menarik gitu ya untuk dipantau seperti itu. Ditambah mungkin sedikit saya mau info ke teman-teman saham AADI ya. Saham AADI ini saya sudah floating profit sekitar 8, berapa ya, 8, something persen, dan ini sudah hit saya punya target ya. Saya punya target. Jadi kalau seandainya besok koreksi pun ya mungkin aja terjadi. Tapi kalau ngeliat transaksinya sih masih oke ya. LG masih beli banyak di sini, dan ya ADI masih oke. Terus GJTL gimana? GJTL merah dan saya kelewat ya titik cut loss-nya, tapi dia ditarik naik gitu ya. Ini gimana trade plan saya di GJTL? Mungkin buat teman-teman yang nanya gitu ya, saya akan buang kalau seandainya besok merah. Simple itu, saya buang cut loss. Mika gimana? Mika saya juga masih hold, ini saya juga floating profit berapa persen ya? 5 kali ya. 5-6%an ya, saya lupa. Nah ini dia descending triangle ya, dia break, hari ini baru break ya. Hari ini baru break, dan transaksinya oke. Broker AI ya, broker AI yang jadi movernya, Kaihian Sekuritas gitu. Jadi ya masih oke. Kalau Silo gimana? Silo saya masih belum masuk area buy, saya ngantri-ngantri di bawah ya. Kalau ada yang nanya. Sisanya, nah ini saya ngantri-ngantri di area sini nih. Karena ini titik cut loss saya ngantri-ngantri di 2000 berapa ya, 2000 something ya, 2800 berapa gitu di sini. Belum kena. Dan gimana saham saya yang brand sama cuan? Brand sama cuan, kalau brand ini memang terlihat distribusi, tapi ada area yang jadi support termasuk kuat ya. Ini 1, 2, 3, 4 kali coba di break tapi nggak berhasil ya, belum berhasil di break ya. Ini 1 kali tapi dia nge-wick aja, nge-tail aja di bawah ya gitu. Areanya berapa? Dia dijaga di area 9.000. Kalau seandainya 9.000 break ya mungkin akan turunnya lebih dalam lagi. Jadi itu dia di porto saya brand masih merah gitu ya. Saya masih hold ya 9.000, saya akan cut loss. Terus kalau satu lagi gimana saham cuan? Ini saham cuan memang hari ini sempat naik terus dia merah. Kita lihat ada chart intraday-nya. Ini nah nih opennya nih. Opennya sempat naik terus dia akhirnya merah gitu ya. Akhirnya turun ya, closingnya 0,7%, dan data transaksi ini menunjukkan masih oke. Dan di saham cuan ini agak mencurigakan apakah akan masuk indeks asing gitu ya. Karena dari mulai kenaikannya dia, ini saya mau katakan aja dari bulan Desember ini indikator net foreign buy and sell-nya ini positif sekali ya teman-teman. Artinya di sepanjang kenaikan mulai dari sini sampai sini, ini investor foreign punya peran besar ya, punya peran besar sampai dia naik sampai di titik ini. Ya, jadi saya pribadi masih hold juga
gitu. Itu aja paling dari saya update kali ini, semoga bermanfaat ya. Marketnya IHSG-nya merah, jadi saya juga nggak akan agresif ya. Besok adalah hari terakhir. Posisi hari ini, per hari ini saya hitung portofolio saya lumayan cuannya ya, karena saham-saham IPO ya, ya lumayan banget lah. Udah ya sebesar gaji pokok saya. Ya memang nggak gede-gede banget, tapi bersyukur ya porto masih hijau. Mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat videonya. Salam cuan, thank you.